Kita harus mulai dari sumber segala arketipe ini. Sang bintang fajar, pembawa cahaya, Lucifer, Morningstar. Dalam banyak interpretasi, baik teologi maupun pop culture seperti DC Vertigo atau Paradise Lost karya Milton, Lucifer bukanlah makhluk yang terlahir jahat. Sebaiknya, dia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna, paling indah, paling cerdas, dan yang paling dekat dengan Sang Pencipta. Lalu, di mana letak kesalahannya? Bukan pada kebencian, melainkan pada cinta diri sendiri yang berlebihan. Lucifer melihat dirinya setara. Dia memiliki pertanyaan yang berbahaya. Mengapa saya, makhluk yang begitu sempurna, harus melayani manusia yang penuh cacat? Kejatuhan Lucifer mengajarkan kita tentang bahaya arogansi intelektual. Dia merasa dirinya lebih tahu daripada penciptanya. Momen kejatuhannya adalah momen pemberontakan kosmik. Perang di surga dan hukuman yang dia terima sangatlah brutal. Dilempar keluar dari keberadaan surgawi, sayapnya yang bercahaya hangus, dan dia dikurung di tempat yang tidak memiliki cahaya. Tapi, yang membuat Lucifer menjadi karakter fallen angel terbaik adalah filosofinya. Dia tidak menyesal. Dalam Paradise Lost, dia mengucapkan kalimat yang mendefinisikan seluruh genre ini. Lebih baik menjadi raja di neraka daripada menjadi pelayan di surga. Dia memiliki kebebasan yang menyakitkan daripada kepatuhan yang nyaman. Dia adalah peringatan abadi bahwa semakin tinggi posisi kita, semakin fatal akibat dari ego kita. Jika Lucifer jatuh karena pride, karakter kedua ini jatuh karena alasan sebaliknya, empati. Dari mitologi Yunani, kita memanggil Prometheus. Dia adalah seorang titan, ras dewa yang abadi. Hidupnya di Olympus terjamin aman dan mewah. Tidak perlu peduli pada manusia, makhluk lemah yang saat itu hidup dalam kegelapan, kedinginan, dan ketakutan. Zeus, raja para dewa, ingin membiarkan manusia tetap bodoh dan lemah agar mudah dikontrol. Tapi Prometheus tidak bisa diam. Dia melihat penderitaan kita. Inilah dosa Prometheus. Dia terlalu mencintai manusia. Dia melakukan pelanggaran hukum tertinggi di Olympus, mencuri api suci. Api ini bukan sekadar panas, tapi simbol dari pengetahuan, teknologi, dan peradaban. Dia memberikan kesadaran kepada manusia. Harganya kejatuhan total. Zeus tidak membunuhnya, tapi memberikannya nasib yang lebih buruk dari kematian. Prometheus diikat di sebuah batu di pegunungan Kaukasus. Setiap hari, seekor elang akan datang dan memakan hatinya hidup-hidup. Setiap malam, hati itu tumbuh kembali hanya untuk dimakan lagi besok pagi. Siklus penyiksaan abadi. Prometheus adalah fallen angels dalam arti status. Dia kehilangan segalanya, kebebasannya, status dewanya, kenyamanannya, demi kita. Dia mengajarkan bahwa terkadang menjadi pahlawan bagi satu kaum berarti menjadi penjahat bagi kaum lain. Dia jatuh agar kita bisa bangkit. Maju ke galaksi yang sangat jauh. Tidak ada kisah Fallen Angels di era modern yang lebih ikonik daripada tragedi Anakin Skywalker. Gelar yang dia sandang sangat berat. Di Chosen One, dia diramalkan akan membawa keseimbangan pada Force. Dia adalah pahlawan perang, jenderal yang berlian, dan Jedi yang sangat kuat. Tapi Jedi Order melakukan satu kesalahan fatal dalam mendidik Anakin. Mereka mengajarinya untuk menekan emosi, bukan mengelolanya. Kejatuhan Anakin dipicu oleh satu hal manusiawi, rasa takut kehilangan. Dia bermimpi istrinya, Padme, akan mati, dan ketika dia meminta tolong pada gurunya, Yoda, yang ternyata hanya berkata, latih dirimu untuk melepaskan segala hal yang kau takuti untuk kehilangan. Bagi seseorang yang pernah menjadi budak dan kehilangan ibunya secara brutal, nasihat ini terdengar dingin dan kejam. Disitulah Palpatine masuk. Dia menawarkan apa yang Jedi tidak bisa berikan, jaminan keselamatan. Momen kejatuhannya bukan saat dia memakai topeng hitam. Momen itu terjadi di ruang kerja kanselir saat Anakin memotong tangan Mas Windu. Di detik itu, Anakin Skywalker mati. Dia membakar galaksi, membunuh anak-anak muda, dan mencekik istrinya sendiri. Semua demi menyelamatkan istri yang dia cintai. Ironi terbesar dalam hidupnya. Ketakutannya akan kehilangan justru menjadi penyebab dia kehilangan segalanya. Darth Vader adalah sirah berjalan yang isinya hanyalah penyesalan dan kebencian pada diri sendiri. Dari dunia Azeroth, kita memiliki kisah yang mungkin paling menyakitkan bagi para gamer, Pangeran Arthas Menethil. Arthas adalah segalanya yang diinginkan seorang raja. Dia tampan, dia seorang paladin suci, dia murid dari Uther the Lightbringer, dan dia sangat mencintai rakyatnya. Tapi cinta itu berubah menjadi obsesi ketika wabah Plague menyerang Lord Tyron. Wabah ini mengubah rakyatnya menjadi undead. Tapi di titik baliknya adalah peristiwa legendaris, yaitu The Cooling of Stratholme. Arthas dihadapkan pada pilihan mustahil, membiarkan penduduk kota Stratholme menjadi berubah menjadi zombie dan menyebar ke seluruh kerajaan, atau membantai mereka semua saat mereka masih manusia untuk memutus rantai wabah. Arthas memilih membantai mereka.
Di bawah hujan deras, dia membunuh rakyat yang bersumpah dia lindungi. Dia membenarkan tindakannya dengan logika, ini demi kebaikan yang lebih besar. Sejak saat itu, jiwanya retak. Dia mengejar iblis Malganis ke kutub utara yang dingin. Dia membakar kapal pasukannya sendiri agar mereka tidak bisa pulang. Dan puncaknya, dia mengambil pedang terkutuk Frostmourne, pedang yang menjanjikan kekuatan untuk menyelamatkan rakyatnya. Tapi bayarannya adalah jiwanya. Arthas pulang bukan sebagai penyelamat, tapi sebagai Lich King. Dia membunuh ayahnya sendiri dengan kalimat dingin, "Succeeding you, father." Arthas menunjukkan bahwa batas antara keadilan justice dan pembalasan dendam vengeance sangatlah tipis. Dia rela menjadi monster untuk mengalahkan monster, dan akhirnya lupa jalan pulang. Seringkali, kejatuhan tidak disebabkan oleh ambisi, tapi oleh keputusasaan. Inilah yang terjadi pada Sharon Arterius dari Mass Effect. Sharon adalah Turian Spectre terbaik, agen rahasia elit Dewan Galaksi. Dia efisien, patriotik, dan pahlawan bagi bangsanya. Namun, Sharon menemukan kebenaran yang mengerikan. The Reapers, mesin pembunuh purba yang akan datang untuk memusnahkan seluruh kehidupan organik di galaksi. Kekuatan mereka mutlak, tidak bisa dikalahkan. Logika Sharon sebagai seorang prajurit taktis berkata, kita tidak bisa menang, melawan berarti punah. Maka dia mengambil satu-satunya jalan yang menurutnya logis, menyerah untuk selamat. Dia berpikir, jika dia bisa membuktikan bahwa kehidupan organik berguna bagi Reapers, mungkin mereka akan diizinkan hidup, meskipun sebagai budak. Bukankah ketundukan lebih baik daripada kepunahan? Tragedinya adalah Sharon tidak sadar bahwa dia sedang diindoktrinasi atau cuci otak. Dia pikir dia melakukan negosiasi, padahal dia perlahan diubah menjadi boneka cybernetic. Sharon adalah fallen angels yang jatuh karena dia kehilangan harapan. Dia mencoba menyelamatkan galaksi dengan cara menjualnya kepada iblis. Kembali ke jalanan Gotham yang kelam, di sana ada anak laki-laki bernama Jason Todd. Berbeda dengan Dick Grayson yang akrobatik, Jason adalah anak jalanan. Dia punya amarah, tapi Batman memberinya arah. Dia menjadi Robin kedua. Dia percaya pada sistem moral Batman. Jangan membunuh. Kriminal harus diadili. Tapi sistem itu gagal melindunginya. Jason mati secara brutal, dipukuli dengan linggis oleh Joker, lalu diledakkan di sebuah gudang. Batman, ayahnya, gagal menyelamatkannya. Namun, kejatuhan Jason yang sebenarnya bukan saat dia mati, tapi saat dia bangkit kembali setelah dicelupkan ke Lazarus Pit. Jason kembali ke Gotham dan menemukan fakta yang menghancurkan jiwanya. Joker masih hidup. Batman tidak membunuh Joker. Batman terus menangkapnya, memasukkannya ke Arkham. Joker kabur dan membunuh lagi. Siklus setan yang terulang kembali. Jason merasa dihianati. Dia membuang identitas Robin dan menjadi Red Hood. Dia bukan penjahat yang ingin uang atau kuasa. Dia ingin hasil. Dia membunuh pengedar narkoba. Dia memenggal kepala letnan mafia. Filosofinya itu sederhana dan mengerikan. Bruce, aku memaafkanmu karena tidak menyelamatkanku, tapi kenapa kau biarkan Joker hidup? Jason adalah malaikat yang sayapnya dipatahkan oleh prinsip moral ayahnya sendiri yang terlalu kaku. Kita tinggalkan dunia nyata dan masuk ke salah satu kisah paling ikonik dalam sejarah video game, yaitu Final Fantasy VII. Sebelum dia menjadi mimpi buruk berambut perak yang ingin menghancurkan planet dengan meteor, Sephiroth adalah seorang legenda. Dia adalah pahlawan perang, soldier first class terkuat yang pernah ada. Poster propaganda hidup bagi Shinra Company. Dia dikagumi oleh semua orang, termasuk protagonis kita, Cloud Strife. Dia tenang, profesional, dan meskipun sedikit dingin, dia adalah malaikat pelindung bagi Midgar. Jadi, apa yang bisa mematahkan jiwa seorang yang begitu kuat? Jawabannya adalah krisis identitas total. Kejatuhan Sephiroth terjadi dalam hitungan hari di sebuah ruang bawah tanah di Nibelheim Mansion. Di sana, dia menemukan laporan penelitian rahasia tentang proyek Genova. Sephiroth menemukan fakta mengerikan bahwa dia tidak dilahirkan secara normal. Dia adalah hasil eksperimen laboratorium. Dia adalah monster yang diciptakan dengan menyuntikkan sel alien Genova ke dalam rahim ibunya. Seluruh hidupnya adalah kebohongan. Kehormatannya, kekuatannya, kemanusiaannya, semuanya palsu. Momen ini menghancurkan kewarasannya. Dia salah mengartikan Genova sebagai seorang ancient atau cetra, penduduk asli planet ini, dan menganggap manusia biasa sebagai pengkhianat yang mencuri planet ini dari ibunya. Dalam keputusasaan psikotik, kesedihan Sephiroth bergeser 180 derajat dari pelindung umat manusia menjadi algojo mereka. Dan terakhir, kita tiba pada transformasi karakter paling kompleks dan brutal di era modern, Eren Yeager dari Attack on Titan. Di awal cerita, Eren adalah representasi kemanusiaan. Dia adalah korban, ibunya dimakan monster di depan matanya. Tujuannya sangat sederhana dan heroik. Aku akan membunuh semua Titan dan membebaskan umat manusia. Kita semua mendukungnya saat itu. Kita semua bersorak untuknya. Tapi seiring berjalannya waktu, dunia Eren melebar.
Dia menyadari bahwa musuhnya bukan monster tanpa otak, melainkan manusia lain di seberang lautan. Seluruh dunia membenci rasnya, Eldia, dan ingin mereka musnah. Titik kejatuhan Eren adalah saat dia mencium tangan Ratu Historia. Di sana, dia melihat masa depan. Dia melihat satu-satunya jalan untuk menyelamatkan teman-temannya. Jalan itu adalah genosida. Eren berubah dari pahlawan shonen yang berisik menjadi antagonis yang dingin dan kalkulatif. Dia memanipulasi ayahnya sendiri di masa lalu, dia mengkhianati kakaknya, dan akhirnya dia memicu The Rumbling. Jutaan kolosal tinta meratakan dunia, menginjak-injak pria, wanita, anak-anak, hewan. 80% populasi manusia musnah. Apakah Eren jahat? Ini pertanyaan sulit. Dia melakukan hal paling kecil dalam sejarah fiksi, tapi dia melakukannya atas dasar cinta pada teman-temannya. Eren adalah fallen angels yang tragis karena dia adalah budak kebebasan. Dia melihat masa depan di mana dia menjadi monster, dan dia berjalan menuju masa depan itu dengan mata terbuka karena dia merasa tidak ada pilihan lain. Dia menjadi iblis bagi dunia agar dia bisa menjadi pahlawan bagi pulau kecilnya.